Pernah kamu ngerasa dunia lagi gila? Harga barang naik, nilai uang turun, investasi anjlok, dan berita di mana-mana bikin panik. Kayak semua orang lari tanpa arah, sementara kamu cuma bisa bengong sambil mikir, kalau semua lagi turun, masih ada cara nggak sih buat bertahan? Apalagi buat tetap kaya? Nah, di momen kayak gitu ada satu nama yang selalu tenang di tengah badai. Ray Dalio. Dia bukan cuma investor biasa. Dia adalah orang yang tetap tenang ketika miliaran dolar menguap dari pasar dan bahkan bisa untung saat orang lain kehilangan segalanya. Di video ini, kita bakal bahas bagaimana cara Ray Dalio menghadapi krisis, melihat peluang di tengah kepanikan, dan tetap tenang saat dunia panik. Dan yang paling penting, gimana kamu bisa mulai berpikir seperti dia, meskipun kamu bukan miliarder. Karena di SelfBank, kita selalu percaya satu hal, mikirin uang biar terus berkembang. Banyak orang percaya kalau yang bisa bertahan dari krisis cuman mereka yang punya koneksi besar, dana besar, atau keberuntungan besar. Padahal, Ray Dalio sudah membuktikan bukan itu kuncinya. Yang membedakan antara orang yang hancur saat krisis dan orang yang tumbuh justru satu hal sederhana. Cara berpikir. Krisis datang untuk semua orang, tapi hanya orang dengan mental dan sistem berpikir investor sejati yang bisa bertahan. Dan dalam perjalanan ini, kamu akan lihat bagaimana Ray Dalio membangun kerajaan investasinya, jatuh karena keangkuhan lalu bangkit dengan sistem yang membuatnya jadi salah satu orang paling dihormati di dunia keuangan. Kita bakal belajar tentang gimana cara dia berpikir rasional saat semua orang emosional, bagaimana dia membangun all-weather portfolio yang bisa bertahan di semua kondisi ekonomi, dan bagaimana kamu bisa pakai prinsip yang sama di hidupmu, bahkan kalau modalmu cuma jutaan rupiah, bukan miliaran dolar. Bab 1, awal mula Ray Dalio. Ray Dalio mulai karirnya dari apartemen kecil di New York tahun 1975. Dia mendirikan hedge fund bernama Bridgewater Associates yang akhirnya jadi perusahaan investasi swasta terbesar di dunia dengan dana kelolaan lebih dari 100 miliar dolar. Tapi perjalanan itu nggak mulus. Tahun 1982, Ray Dalio gagal total. Dia memprediksi ekonomi Amerika akan kolaps besar-besaran dan bahkan bertaruh besar dengan seluruh uangnya. Hasilnya, bukan ekonomi yang jatuh tapi dia sendiri. Ray kehilangan hampir semua asetnya. Kantornya tutup. Dia harus meminjam uang dari orang tuanya buat bayar tagihan. Banyak orang di posisi itu bakal nyerah, tapi dia enggak. Karena di titik terendah itu dia sadar satu hal penting. Saya lebih takut salah daripada kehilangan uang. Dari situ, Ray mulai membangun sistem berpikir baru bukan berdasarkan ego, tapi berdasarkan realita. Dia sadar bahwa manusia sering salah karena dua hal, emosi dan keyakinan buta. Dan sejak itu, dia mulai membuat sistem berpikir yang bisa mengendalikan dua hal itu. Bab 2, prinsip dasar Ray Dalio. Realitas lebih penting dari harapan. Ray Dalio selalu bilang, kalau kamu ingin sukses dalam hidup, kamu harus bisa menghadapi kenyataan, meskipun kenyataan itu menyakitkan. Kebanyakan orang gagal dalam investasi bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menolak realitas. Contoh sederhana, ketika pasar jatuh mereka bilang, ini cuma sementara, nanti juga naik lagi. Ketika harga saham tinggi mereka bilang, pasti bakal naik terus. Dan akhirnya mereka beli di puncak, jual di dasar. Dalio melihat pasar kayak cuaca. Kamu nggak bisa melawannya, tapi kamu bisa bersiap menghadapinya. Dia percaya ekonomi berjalan dalam siklus, kadang tumbuh, kadang jatuh, dan semua itu bisa diprediksi secara logis kalau kamu tahu polanya. Waktu krisis 2008 datang di mana banyak bank besar bangkrut, Lehman Brothers runtuh, dan ekonomi dunia kacau. Ray Dalio nggak panik. Kenapa?
Karena dia sudah memperkirakan akan terjadi deleveraging besar, yaitu saat utang yang menumpuk akhirnya meledak. Bagi orang awam, itu cuma istilah rumit, tapi intinya begini: setiap utang adalah janji. Dan kalau terlalu banyak janji tidak bisa ditepati, sistem pasti retak. Alih-alih ikut panik, Dalio melihat pola ini sebagai kesempatan. Dia justru membuat strategi untuk melindungi dan bahkan menumbuhkan portofolionya ketika orang lain kehilangan segalanya. Dan hasilnya, Bridgewater justru mencetak profit miliaran dolar di tahun yang sama orang lain bangkrut. Bab 3 Sistem Ray Dalio All-Weather Portfolio. Dalio kemudian merancang sesuatu yang disebut All-Weather Portfolio. Tujuannya sederhana, investasi yang bisa bertahan di segala kondisi ekonomi. Konsepnya gini, ada 4 kondisi besar dalam ekonomi. 1. Pertumbuhan naik. 2. Pertumbuhan turun. 3. Inflasi naik. 4. Inflasi turun. Kebanyakan investor cuma siap untuk 1 atau 2 kondisi misalnya. Waktu ekonomi bagus mereka untung, tapi waktu krisis hancur. Tapi Dalio mau sistem yang bisa hidup di semua cuaca ekonomi, seperti perahu yang bisa melaju baik di badai maupun di laut tenang. Jadi dia membagi portofolionya ke dalam beberapa kelas aset. Saham untuk masa pertumbuhan, obligasi jangka panjang untuk masa inflasi rendah, obligasi jangka pendek untuk kestabilan kas, emas komoditas untuk lindung nilai inflasi. Bagi kamu yang masih pemula, ini bisa diterjemahkan begini: jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Jangan semua di saham, jangan semua di emas, jangan semua di deposito. Karena dunia nggak selalu berjalan sesuai harapanmu. Portofolio ini bukan tentang cuan cepat, tapi tentang bertahan lama. Bab 4, Cara Dalio Menghadapi Krisis. Sekarang bayangkan kamu ada di tahun 2008. Berita di mana-mana tentang kehancuran ekonomi global. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Saham anjlok 50%. Investor kecil panik, jual asetnya dalam ketakutan. Tapi Ray Dalio tenang. Dia bahkan sempat bilang ke timnya, ini bukan kehancuran, ini pembersihan alami sistem. Dan benar, setelah semua ketakutan itu berlalu, pasar mulai pulih dan siapa yang untung besar? Mereka yang sabar dan berpikir jangka panjang. Dalio punya satu kebiasaan unik. Dia selalu menulis postmortem setelah mengambil keputusan besar. Artinya, dia meninjau ulang keputusan-keputusannya bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami sistem berpikirnya. Dari situ, dia membangun kebiasaan untuk tidak bereaksi emosional. Kalau ada berita buruk, dia nggak langsung bertindak. Dia menunggu, menganalisis, menilai data, baru memutuskan. Karena baginya, respon emosional adalah musuh utama investor. Bab 5 Prinsip Mental. Berpikir seperti mesin. Ray Dalio menganggap pikirannya seperti mesin. Setiap keputusan yang dia buat adalah input dan output. Kalau hasilnya salah, berarti ada kesalahan di sistemnya. Bukan karena nasib, tapi karena mekanisme berpikir yang belum optimal. Makanya dia membangun budaya di Bridgewater yang disebut radical transparency. Semua orang boleh mengkritik siapapun, bahkan dirinya. Tujuannya, biar ego nggak menguasai logika. Buat kita, pelajaran ini sangat penting. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak punya modal, tapi karena mereka terlalu yakin pada pendapat sendiri dan menolak fakta. Investor sejati seperti Dalio tahu, kebenaran lebih penting daripada pembenaran. Bab 6 Praktek dan Terapan. Sekarang, gimana kita bisa menerapkan cara berpikir Ray Dalio di kehidupan nyata, meskipun bukan miliarder? 1. Bangun sistem bukan insting. Jangan cuma percaya perasaan, buat aturan investasi sendiri. Misalnya, kalau harga saham turun 10% karena sentimen, saya tahan dulu, analisa ulang. Buat keputusan berdasarkan data, bukan panik. 2. Terima kenyataan. Jangan menyangkal kalau kamu rugi.
Lihat apa yang salah dari sistem berpikirmu, bukan dari pasar. 3. Diversifikasi sederhana. Pisahkan uang jadi beberapa bagian, misal sebagian di saham, sebagian di reksadana pendapatan tetap, sebagian di emas atau Bitcoin. Tujuannya bukan cari cuan cepat, tapi menjaga keseimbangan. 4. Catat keputusan keuanganmu. Sama seperti Dalio, tulis setiap keputusan finansial dan hasilnya. Dari situ kamu akan lihat pola, kapan kamu rasional, kapan kamu emosional. 5. Kendalikan ego. Kalau kamu ingin jadi investor tenang, latih dirimu untuk mengakui kalau kamu bisa salah, karena pengakuan itu adalah kekuatan. Kesimpulannya, krisis bukan akhir dunia. Krisis adalah ujian siapa yang berpikir jernih, siapa yang berpikir dengan panik. Ray Dalio membuktikan kekayaan sejati datang dari kemampuan berpikir rasional di tengah kekacauan. Kalau kamu belajar melihat realitas apa adanya, membangun sistem berpikir, dan terus memperbaiki diri, kamu bukan cuma akan selamat dari krisis, kamu akan tumbuh dari sana. Langkah terapan untuk kamu. Mulai besok, lakukan hal sederhana ini. Buat jurnal keputusan keuanganmu. Pelajari pola ekonomi, jangan cuma berita. Belajar satu hal baru tiap minggu tentang investasi atau perilaku pasar. Latih diri menunda reaksi 24 jam sebelum ambil keputusan besar. Dan selalu tanyakan, apakah ini keputusan berdasarkan data atau emosi? Ray Dalio pernah berkata, rasa sakit ditambah refleksi menghasilkan kemajuan. Artinya, setiap kesalahan yang kamu pelajari adalah satu langkah menuju kebijaksanaan finansial. Jadi, sekarang pertanyaannya, kalau krisis datang besok, kamu akan panik atau kamu akan siap? Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa kesalahan paling sering dilakukan investor waktu krisis datang? Saya ingin baca pandanganmu, siapa tahu bisa jadi bahan diskusi kita di konten Self-Bank berikutnya. Karena di Self-Bank kita percaya, kalau kamu bisa mikirin uang biar terus berkembang.